menjadi pemimpin di dalam Tuhan. Jadi di sini saudara, kalau boleh kita ini yang ada di Morning Blessing juga sudah saya sampaikan bahwa tentang tema ini yaitu menjadi pemimpin di dalam Tuhan. Jadi di sini saudara, kalau kita lihat dari kata-kata pemimpin, jadi pemimpin di sini bukan berarti juga pemimpin atas bisnis, pemimpin atas gereja, tetapi juga pemimpin atas keluarga, pemimpin atas setiap usaha pekerjaan kita. Amin saudara. Jadi pagi hari ini saudara, saya rindu mengajak kita semua mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang akan memberkati kita senantiasa selalu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk kita minggu ini kita mengambil dari Matius 20 25 sampai 27 di sini, bahwa sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu menjadi pemimpin di dalam Tuhan. Jadi di sini kalau kita lihat banyak belajar saudara, bahwa kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan kita menjadi pemimpin yang sejati saudara. Jadi di sini kita awali dengan kitab Matius pasal 20 ayat 25 sampai 27. Kita bisa baca sama-sama, yaitu tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Selanjutnya di Matius 20 ayat yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi di sini saudara boleh kita lihat saudara bagaimana barang siapa yang pengen besar. Dalam arti di sini besar itu komplit saudara. Jadi besar bukan hanya besar badannya saja, tetapi besar kapasitas kita di dalam Tuhan, di dalam bumi ini saudara. Jadi di sini mungkin dalam usaha, dalam bisnis, pekerjaan, maupun dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan di pemerintahan, bahwa di sini sudah jelas saudara, di sini sudah diajarkan ini kata-kata Yesus sendiri. Kalau kita lihat perikop dari Alkitab ini saudara, bagaimana saudara Tuhan Yesus berbicara kepada 10 muridnya tentang bagaimana hendak ia menjadi pelayanmu. Jadi di sini Tuhan juga mengajarkan kita, kalau kita di sini tidak ada yang tidak rindu saudara untuk mengajarkan, mewariskan iman kepercayaan kita terhadap Tuhan. Walaupun kita di sini saudara tidak menjadi pemimpin di dalam perusahaan, pemimpin di gereja, pemimpin di bisnis apapun, tapi kita menjadi pemimpin dalam keluarga. Jadi sini sangat penting sekali saudara, bagaimana Tuhan mengajarkan kita. Di sini sudah jelas perintahnya, boleh digarisbawahi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan saudara. Jadi di sini ada kata-kata pelayan saudara. Kalau kita lihat saudara, kalau kita di keluarga saudara, kita memang tidak merasa bahwa kita adalah pelayan. Kita memiliki anak kita perlu layani. Pagi-pagi juga kita melayani mereka, karena mereka yang bos kita saudara. Anak-anak kita jadi bos. Berangkat sekolah, kita yang antar. Mandi, dimandiin bagi yang belum bisa mandi. Belum bisa masak, kita layani, kita kasih makan, saudara. Kita melayani, kita jadi pelayan. Kita tidak sadar bahwa firman ini saudara sering kita lakukan di dalam keluarga. Bahwa kita adalah pelayan, bosnya adalah anak-anak kita. Kalau kita mau, tidak mungkin saudara kita suruh anak kita masak sementara dia masih belum bisa apa-apa. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kita, kalau hendak menjadi besar di antara kamu. Nah ini yang kita perlu wariskan kepada anak-anak kita, bahwa ke depannya tidak ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi perampok, menjadi bandit, menjadi apapun itu kejahatan. Semua orang tua mau mengajarkan kepada anak-anaknya
kepada, begitu juga di bisnis usaha, tidak ada juga pemimpin mengajarkan anak buahnya untuk berbuat jahat. Selalu pemimpin mengajarkan sesuatu yang baik. Tetapi di sini saudara, kalau kita lihat konsep dari apa yang ditawarkan dunia dan Tuhan itu berbeda caranya saudara. Karena kita mau menjadi pemimpin di dalam Tuhan, ada aturan Tuhan. Kita harus menjadi pelayan. Pelayan dalam arti kita di sini saudara, kalau kita lihat saudara kelanjutannya di ayat selanjutnya, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dua konteks ayat ini saudara. Barang siapa? Siapa yang mau? Silakan pilih. Kalau namanya terkemuka, kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, terkemuka orang yang di atas kita, punya nama, punya kemampuan, punya kekayaan, punya apapun, semua dia di atas kita rata-ratanya, terkemuka. Orang hebat, orang pandai, semua orang terkemuka, pasti dia di atas rata-rata. Tuhan sudah mengajarkan dalam firman ini simple saudara. Tapi ada yang harus kita sebagai orang yang mau menjadi pemimpin atau mau jadi yang terbesar atau mau menjadi terkemuka, atau kalau dengan bahasa gaulnya sekarang viral yang baik saudara. Segala sesuatu. Jadi viral bukan yang tidak baik saudara. Kalau viral menurut dunia bisa aja. Kalau mau viral mau terkemuka beda caranya. Tinggal berbuat jahat aja dikasih pakai video sekarang online sudah cepat terkenal saudara. Tapi tidak lama saudara. Buyar semua. Tetapi kalau dalam Tuhan, promosi Tuhan yang akan timbul saudara. Karena ini dia berbicara, barang siapa ingin. Jadi kata-katanya di sini, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau kita lihat dari konteks bahasa hamba, hamba kalau kita lihat dari perjalanan hamba, artinya pembantu. Jadi di sini pada konteks juga saudara, apa yang sudah saya gambarkan tadi, bahwa kita tidak sadar melakukan seperti pekerjaan-pekerjaan rumah. Bahwa big boss-nya adalah anak-anak kita. Kalau kita tidak melakukan firman ini, tidak akan bisa hidup di dalam kepemimpinan Tuhan. Menjadi pemimpin menurut Tuhan, tidak akan bisa saudara. Kenapa? Kita punya anak saja tidak kita layani. Tidak akan bisa, karena firman ini hidup saudara. Ya dan amin. Tidak pernah terlewatkan firman ini saudara. Kenapa saudara? Banyak orang Kristen saudara belum mengalami firman. Sudah melakukan hal ini saudara. Tetapi apa saudara? Kalau kita lihat saudara perjalanan kita dalam kehidupan kita, kekristenan kita, bahwa banyak kita saudara yang sudah Kristen lama, tetapi firman Tuhan itu kenapa tidak berlaku? Benar enggak? Bohong enggak Tuhan ini firman-Nya? Barang siapa mau menjadi terkemuka, harus menjadi hamba dan pelayan. Kalau kita konteks belajar dari kisah Daud saudara, bagaimana Daud itu memiliki pemimpin, dia melayani, yaitu rajanya ya waktu itu adalah Saul. Jadi dia memimpin saudara, waktu itu memimpin pasukan, sementara rajanya adalah Raja Saul. Bagaimana di sini saudara, pemimpin dia ini bengis, bukan bengis lagi saudara. Tetapi Daud tetap tunduk. Tetap tunduk. Bagaimana dia mau dibunuh, mau ditombak, tetap dia. Kesempatan dia ada saudara, mau membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Kenapa saudara? Dia ingat konteks bahwa dia adalah seorang pelayan, seorang hamba. Sedangkan raja waktu itu, Raja Saul adalah orang yang, apalagi ditambah orang yang diurapi Tuhan. Jadi di sini saudara, begitu juga kalau kita lihat saudara, bagaimana Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Awal endingnya dia menjadi pelayan, menjadi gembala. Jadi di sini saudara, begitu juga kalau contoh dalam Alkitab, Yusuf saudara.
Bagaimana Yusuf juga seorang budak. Budak saudara, dijual. Bagaimana dia saudara bisa diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Perdana Menteri waktu itu saudara. Di tanah orang yang tidak masuk akal dan tidak mungkin. Tetapi inilah cara Tuhan, berbeda dengan cara dunia. Dunia mungkin kalau mau jadi pemimpin, suap menyuap, sogok menyogok. Tapi tidak lama. Tidak lama saudara. Kalau kita lihat belajar dari Daud, Yusuf, berapa lama mereka dipakai Tuhan. Sampai kesudahannya, sampai meninggal, dan sampai keturunannya saudara. Jadi kalau di sini saudara bisa kita lihat bahwa firman ini betul-betul hidup. Kita belajar dari konteks. Tinggal kita respon bagaimana firman ini bisa di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, taatlah perkara kecil. Mulailah kita dari sekarang melayani anak-anak kita. Begitu juga ketika anak-anak sudah menjadi besar, dia juga harus melayani orang tuanya. Kembali lagi. Ini saudara. Kalau barangkali mau menjadi pemimpin di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, di dalam keluarga. Tetapi kalau tidak, ya pilihan. Ikut Tuhan pilihan. Tuhan tidak pernah paksa. Kalau dia paksa boleh, bagaikan membalik telapak tangan. Tetapi dia otonom buat kita saudara. Begitu juga saudara kalau kita lihat saudara, ayat ini saudara, banyak yang tidak kita. Kalau kita lihat tokoh-tokoh pemimpin kita saudara. Kalau kita lihat sekarang calon presiden kita yang bakal dilantik ke depan. Dulu sebelum dia melayani, bergabung di kabinet saudara. Berapa kali dia maju, kalah terus. Tetapi ketika dia menjadi pelayan dari presiden itu saudara, Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin bangsa ini. Itu kita lihat sepertinya kebetulan. Tetapi kalau kita kaitkan semua perjalanan kerohanian, kekristenan, inilah saudara sebenarnya adalah pelayan itu bentuknya. Kita harus melayani. Begitu juga kita juga di dalam pekerjaan, kita melayani juga, pemerintah juga kita layani. Bagi yang ada di pemerintah, layanilah, taatilah dengan perkara-perkara kecil apa yang dilakukan. Dimanapun kita, usaha kita, pekerjaan kita, di dagang kita melayani, kita berdagang juga melayani. Konsumen semua, kita layani dengan baik. Semua saudara. Kenapa saudara? Supaya firman ini hidup. Salah satunya kalau ini adalah, kalau boleh saya catat saudara, paket komplit. Namanya jadi pemimpin apapun. Pemimpin perdagangan apapun itu. Pemimpin dalam rumah tangga komplit semua. Tidak usah berbicara, banyak uang, banyak harta saudara. Kalau sudah seperti ini saudara, orang menjadi orang terkemuka itu orang yang lebih. Ya. Orang yang besar di antara kita dalam potensi kehidupan pasti berkecukupan, berkelimpahan. Tetapi seringkali saudara, firman ini tidak hidup di dalam kehidupan kita karena kita tidak taat dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan buat kita. Kenapa saudara? Kalau kita lihat konteks saudara, kita dalam Tuhan sudah lama, kita mungkin sudah berdoa, menyembah, memuji Tuhan, dan kita sering sampai menangis apapun. Kenapa Tuhan firman-Mu ini? Ketoklah, mintalah, kok enggak pernah dapat saya. Padahal firman-Mu banyak sekali janji buat saya. Kembali saudara, kalau menjadi pengikut Tuhan, kalau kita tidak melakukan firman itu, sia-sia saudara kehidupan kita. Mubazir, kelamaan. Jadi di sini konteksnya saudara, kita adalah harus menjadi pelaku firman itu saudara. Kenapa saudara? Saya bisa baca Alkitab di sini saudara, di kitab, sebentar. Untuk
Yang pertama saudara, kalau kita lihat di kitab Lukas pasal 8 ayat 14. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan di dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi kalau kita lihat dari konteks Lukas 8 ayat 34 ini kita kaitkan saudara. Inilah yang membuat firman itu tadi tidak berbuah matang. Kalau tidak berbuah matang nggak enak saudara, nggak bisa dimakan. Bisa dimakan kayak nangka, nggak matang, nggak bisa langsung dibelah dimakan, nggak bisa. Kalau nangka mangkal, jatuh, mungkin bisa dimakan, dibikin sayur, tapi ada proses, dikupas, direbus, dibuang ini dan itunya, disayat-sayat saudara. Itu beda dengan buah, konteks buah yang matang. Nah, kenapa saudara? Banyak firman Tuhan yang kita renungkan, kita dengar, tetapi karena kekhawatiran hidup kita, sehingga buah itu tidak matang. Sehingga semua firman yang kita dengar, kita renungkan setiap hari yang diajarkan Tuhan itu tidak berbuah matang. Karena kita cuma mendengar, kita tahu, tapi tidak melakukan. Contoh tadi, kita mau menjadi pemimpin, menjadi besar, menjadi terkemuka di dalam Tuhan. Disuruh Tuhan kita jadi pelayan, kita jadi bosnya. Ya, padahal posisi kita di bawah orang lain. Apalagi kalau kita ini diajarkan Tuhan Yesus, Dia yang rajanya, tetapi Dia yang melayani murid-muridnya. Kalau kita lihat di sini, jadi kalau dunia dan Tuhan itu berbeda mengajarkan. Kalau dalam Tuhan, pemimpinnya yang melayani. Kalau kita tidak bisa melakukan hal ini, buah itu tidak akan matang, saudara. Makanya banyak orang Kristen selalu bergumul sampai tutup usia. Kenapa? Banyak yang sudah dibaca, direnungkan, tetapi buahnya tidak matang. Yang bikin tidak matang karena kekhawatiran. Aduh, daging ini, daging. Mau makan apa ini? Gimana ini? Gimana? Padahal Tuhan sudah banyak mengajarkan kita. Hiduplah sesuai dengan apa yang cukup, apa ketetapan. Cukupkanlah dirimu hari ini. Pikirkanlah hari ini saja, tidak usah pikirkan yang besok. Nah, seringkali kita tidak memikirkan hal itu. Seringkali kita mengabaikan hal itu. Sehingga buah itu tidak matang. Kalau tidak matang jatuh, tidak ada gunanya. Sedangkan dalam firman Tuhan juga saudara Tuhan mengajarkan kita, yang sudah berbuah pun kurang lebat Tuhan bersihkan. Apalagi tidak berbuah atau tidak matang. Yang sudah berbuah pun tidak lebat Tuhan bersihkan. Jadi inilah tantangan kita menjadi orang Kristen, saudara. Makanya banyak orang Kristen, ya saya juga orang Kristen, saudara. Seringkali hafal Alkitab, semua hafal, di mana posisinya, semua tahu. Ayat ini sering semua orang membaca firman ini, tetapi untuk melakukannya sulit, karena bertentangan dengan kekhawatiran, kekayaan menghimpit. Padahal kalau tujuan Tuhan ini paket komplit. Bagaimana enggak komplit, saudara? Di sini sudah jelas. Terkemuka, menjadi besar. Jadi enggak usah perlu lagi berpikir mau kaya, mau apa. Karena sudah komplit di sini, tinggal kita melakukan. Bagaimana kita?
supaya buah ini matang, tidak jatuh setengah matang. Makanya Tuhan mengajarkan kita di kitab Lukas tadi, saudara, kekhawatiranlah yang menghimpit pohon itu, sehingga buahnya tidak matang. Kekhawatiran tentang kekurangan makanan, kekhawatiran tentang apa yang kita hadapi. Padahal Tuhan sudah mengajarkan, bagi yang letih lesu datanglah kepadaku, serahkan kepadaku. Makanya saya di Morning Blessing sering ngomong tentang, kalau saya sampaikan, emang gue pikirin, saya berusaha belajar EGP. Kenapa saudara? Kalau saya menaruh itu, menanam itu di hati, yang ada khawatir, selalu khawatir, sehingga saya mengikuti Tuhan Yesus itu sia-sia rasanya. Setiap firman yang saya baca kok enggak berlaku Tuhan. Ketoklah, mintalah, ketoklah, maka akan kuberi. Mana Tuhan? Itu. Sedangkan Tuhan itu paling senang, saudara, bagaimana dia juga melihat dalam perjalanannya, melihat pohon ara, sebuah pohon ara tidak berbuah, sehingga dia mengutuk pohon itu, terkutuklah engkau. Bahaya saudara, tidak enak. Nah makanya saudara, kita sama-sama pengen belajar saudara, bagaimana kita menyikapi firman-firman Tuhan itu. Apa yang kita inginkan? Mau apa kita? Ini yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita tidak perlu mewariskan harta kekayaan. Kenapa saudara? Karena kita sudah berada satu dengan sumber kekayaan itu. Di sini yang diajarkan Tuhan buat kita. Bagaimana kita tidak usah khawatir. Saya sumber pokok anggur itu katanya. Nah, kita sudah tahu saudara. Yang membuat mangkal, tidak matang buah tadi adalah kekhawatiran tentang kekayaan. Padahal Tuhan sudah berjanji jelas, komplit paketnya di sini saudara. Ini saudara. Yang pertama saudara, konsep kepemimpinan dari dunia PS kepemimpinan dalam Tuhan. Ada konsepnya saudara. Pemimpin dunia memerintah dengan otoritas dan kekuasaan saudara. Iya, kalau kita lihat sekarang saudara bagaimana pemimpin dunia ini memerintah dengan otoritas. Kalau tidak pakai otoritas saudara perang terus. Berbeda dengan yang punya Tuhan. Kepemimpinan dalam Tuhan berakar pada pelayanan. Melayani. Ya, melayani itu tidak harus di gereja. Semua melayani. Melayani bagi anak muda, melayani orang tua juga melayani. Melayani bekerja di pemerintahan, kita layani, kita kerja, kita taat. Kita berdagang juga melayani konsumen. Makanya kalau kita sering dengar di luar sana saudara, bagaimana para pengusaha-pengusaha itu berbicara, tamu adalah raja. Secara tidak sengaja ataupun apa, inilah yang ditawarkan oleh Tuhan. Tamu adalah raja katanya. Padahal dia yang punya gedung hotel besar berbintang itu saudara. Nah, contoh saya aja nggak punya hotel begitu kan. Tapi saya diperlakukan seperti raja ketika saya menginap di situ saudara. Ini konsep secara tidak sengaja bahwa para pengusaha-pengusaha itu, apalagi kalau dia tahu firman ini saudara, tambah sukses lagi dia. Karena yang dia hidupkan adalah firman Tuhan itu. Itu. Tamu adalah raja. Bagaimana ketika kita masuk ke level hotel berbintang yang sangat berbintang-bintang di langit saudara. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Pasti beda perlakuannya saudara. Kalau bintang 5 saudara, kalau kita masuk, duduk, nunggu, semua dijamu dipersilahkan duduk sebelum dibukakan kamar, dikasih air, dikasih lap tangan yang hangat, kain hangat untuk ngelap tangan, ngelap muka.
Kalau kita lihat juga di pesawat biasanya juga saudara, salah satu maskapai yang wah, kalau sudah duduk di VIP itu semua dilayani. Ini konsep yang ditawarkan oleh Tuhan secara tidak kebetulan sebenarnya. Orang-orang dunia pun memakainya, saudara. Seringkali kita tidak memahami itu. Makanya di sini saudara kita sama-sama belajar. Kalau mau menjadi terkemuka dan menjadi besar dari antara yang lain, menjadi pengusaha besar, semua kita akan mewariskan semua ajaran-ajaran Tuhan itu kepada keturunan kita, saudara. Kalau dunia mengajarkan dengan otoritas, kekerasan, saudara, beda. Kita lihat di sini ilustrasinya, bagaimana seorang pemimpin melayani. Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan foto ini, dia mengelap kaki murid-muridnya. Seharusnya big boss-nya adalah Tuhan Yesus, seharusnya dia yang dilap. Tetapi inilah konsep yang ditawarkan Tuhan, saudara. Yang kedua, menjadi pelayan yang melayani, saudara. Bayangkan. Menjadi pelayan yang melayani. Sudah pelayan, melayani lagi, saudara. Di Matius 20 ayat 28, saudara, kita lihat, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, konteksnya, ini ada pengorbanan menjadi tebusan bagaimana Tuhan. Loh kita, saudara, hanya melayani saja, kita tidak bisa berkorban untuk Tuhan. Sementara big boss-nya aja, Tuhan kita aja mengorbankan dirinya. Tidak usah kita, karena dia sudah mati terkutuk di kayu salib. Hanya karena dosa-dosa kita, karena dia mengasihi. Karakter pemimpin. Begitu juga saudara, ketika kita menjadi pelayan yang melayani, bahwa dalam konteks hal ini ada yang kita korbankan. Hati kita korbankan. Perasaan kita korbankan. Ego kita korbankan, kita buang semua, saudara. Penundukan diri, taatan kita, waktu kita. Ya, Tuhan sudah berkorban. Sementara kita mengorbankan diri kita sendiri, waktu kita aja kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan, kalau saya hari Minggu juga harus kerja, ini bagaimana ini nggak makan besok ini? Akhirnya kekhawatiran lagi. Mangkal buah itu jatuh setengah matang, padahal sudah mau matang. Sia-sia akhirnya kembali lagi. Kalau bahasa Dayaknya ngamborokin dah itu heta. Nampara seperti SPBU mulai dari nol. Ini saudara, buah itu hampir matang. Tetapi kekhawatiran, hanya mengorbankan waktu kita saja mencari Tuhan aja, kita abaikan. Sering dulu saudara, saya waktu hari Minggu juga kadang saya mengurus pekerjaan. Saya pernah, itu pekerjaan saya semua hari Minggu, semua saya kerjakan. Tidak ada saudara, sia-sia semua. Tidak ada hasil. Kekhawatiran aja. Entah orang itu tidak jadi, padahal saya sudah siap-siap. Hanya bicara tentang pengorbanan. Kalau kita bandingkan bagaimana Yesus sebagai Tuhan mengorbankan dirinya, kita hanya waktu aja kita tidak bisa memberikan. Nah ini yang sering konsep yang sering di dalam kehidupan kita yang membuat buah itu belum matang sudah jatuh karena kekhawatiran kita.
Apa yang kita korbankan buat Tuhan? Tuhan butuh butuh korban, persembahan. Kalau kita lihat, saudara, kita lihat konteksnya, Tuhan butuh persembahan, butuh, saudara. Kalau perjanjian lama mengajarkan untuk penebusan dosa, ada kambing, apalah, domba lah, sapi lah, apalah namanya, lemaknya, tanpa cacat celak, dengan spek yang luar biasa dikorbankan untuk penebusan kesalahan. Itu, saudara. Begitu juga, saudara, untuk kita, saudara. Ada yang kita korbankan, banyak hal. Hati kita korbankan, perasaan kita korbankan. Daripada, saudara, buah tadi mangkal, udah jatuh dari pohonnya, nggak matang, dari nol lagi. Makanya sering saya sampaikan buat tim juga EGP, memang gue pikirin. Daripada saya buah yang ada capek-capek saya sudah pagi saya bangun jam 4 merenungkan kebenaran firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab. Sia-sia. Kita tidak menjadi pelaku itu. Dan juga firman itu. Karena firman kita ini hidup, saudara, bukan hanya makan roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah makanan kita juga. Mau makan apa kalau tidak matang? Tak bisa. Begitu juga kalau padi belum matang. Banyak, saudara. Contoh buah-buahan, buah durian belum matang, udah jatuh. Bisa dimakan? Enggak. Jadi di sini, saudara, segala sesuatu apa yang sudah kita dengar, kita renungkan, supaya firman ini hidup, buah ini matang, jangan tanggung. Lakukan aja. Tidak usah gengsi. Belajarlah melayani dimanapun. Biasanya susah senyum, mulailah melayani dengan senyum. Sebelumnya susah melayani dengan menyapa orang salam, berubahlah menjadi berkata-kata salam. Berubah. Itulah bentuk dari konsep yang ditawarkan Tuhan, kerendahan hati kita melayani Dia. Karena apa? Kalau kita pengen menjadi besar, pengen menjadi terkemuka, ya kalau tidak ya pilihan, tetap aja berada pada posisi yang lama. Berputar-putar seperti bangsa Israel. Karena banyak, saudara, firman Tuhan, mintalah maka akan diberi, ketoklah pintu akan dibuka. Kenapa Tuhan sampai hari ini, Tuhan, firman-Mu ku baca bolak-balik itu, ketika saya minta tidak ada. Hanya melihat konteks Tuhan mengasihi, ya Tuhan memang mengasihi, saudara. Ini, saudara. Jadi kalau firman itu, saudara, tidak matang, tidak enak dimakan. Nah, di sini, saudara, ada bentuk pengorbanan yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat di Alkitab, saudara, di kitab Matius pasal 15 ayat 5, saudara. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu kepunyaan orang tua kita semua. Berbahagialah yang masih punya orang tua. Persembahanmu akan sampai untuk Tuhan. Orang tua mau pakai mobil, kasih. Kalau ada. Orang tua mau berasmu, kasih. Nyawamu juga milik Tuhan loh. Kalau kita lihat konteksnya.
Napas ini juga milik Tuhan. Bentuk pengorbanan. Nah, jadi di sini seringkali kita tidak sadar persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu di dalam keluarga. Makanya kita di sini sudah jelas, saudara, bahwa persembahan itu akan berkenan di hadapan Tuhan kalau kita, apa yang ada pada kita, juga orang tua kita menikmati, ibu bapak kita. Ya, ini caranya yang diajarkan oleh Tuhan. Karena kita mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, bukan hanya dengan pujian, dengan hanya memuji, konsisten semua dengan apa yang kita katakan. Ya kalau kita tidak punya, cuma punya beras 10 kilo, ya bagilah. Kalau kita lihat orang tua kita tidak makan, kasihan dia. Kita beri entah setengah kilo, 2 kilo sementara. Ini adalah bentuk persembahan buat Tuhan yang nyata, yang sampai. Dan juga kita bisa lihat juga saudara di kitab Ibrani pasal 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Banyak orang Kristen, kalau kita lihat saudara-saudara kita dimanapun di luar sana, berbuat baik dengan orang lain, melakukan kegiatan-kegiatan mereka, membantu, mengasihi. Inilah yang dimau Tuhan. Persembahan itu bukan hanya persembahan di bibir. Kalau kita pujian-pujian dan penyembah. Jadi di sini saudara ada persembahan, penyembahan. Nah, jadi kalau kita belajar saudara, bagaimana kita juga sebagai pelaku-pelaku firman. Nah, ini kalau kita baca hari ini saudara, saya rindu kita semua yang dulu belum melakukannya, maka bertobatlah kita. Iya. Saya tidak tahu firman ini saudara, dulu saya belum dapat. Tapi ini sudah lama saya dapat. Saya sering bertanya, korban apa Tuhan? Kan sudah tidak lagi. Ketika kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lagi melakukan persembahan dengan binatang, lemak. Saya dapat firman ini, saya dapat renungan ini saudara. Ternyata apa yang sudah saya lakukan dulu itu berbuah. Apalagi sekarang saudara, saya tahu firman ini. Kalau bahasa orang sekarang, gaspol aja sudah. Kenapa? Supaya buah tadi matang. Iya, setiap apa yang kita tabur, pasti kita akan menuai. Kita menabur juga uang, menuainya uang. Kita menabur kebencian, kebencian juga yang kita dapat, saudara. Kalau kita menabur huru hara, yang dapat juga huru hara. Kita menabur kepahitan, yang dapat juga pahit, saudara. Inilah bagaimana kita di dalam konteks, di dalam kepemimpinan di dalam Tuhan ini, saudara. Allah menjadi pelayan dan melayani. Kenapa, saudara? Kita kaitkan dengan persembahan. Itulah bentuk salah satu melayani orang tua, melayani sesama kita. Ini saudara, saya rindu kita semua jemaat FLC dimanapun berada, maupun yang di rumah, yang online, ataupun yang onsite, bisa sama-sama dari hari ini kita sepakat belajar. Kenapa saudara? Saya rindu semua jemaat-jemaat mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan, perekonomian, keluarga. Itu. Nah, saya dengan istri, setelah saya tahu firman ini dulu, saya bilang ke istri, mumpung ada orang tuamu, saya sudah tidak ada semua. Kasihlah mereka tiap bulan, jangan disuruh nabung. Buat mereka makan sepuas-puasnya di luar sana. Saya bilang ke istri,
Tambah saya gaspol saudara setelah saya tahu firman ini. Bahwa inilah persembahan untuk Tuhan yang sebenarnya. Bukan hanya Tuhan, 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 Tuhan. Ini. Jadi kalau campur aduk dengan gaspol bahasa gaul sekarang saudara. Kenapa? Karena saya tidak mau setiap langkah saya sia-sia yang saya bacakan saudara. Ketika saya merenungkan kebenaran firman itu. Walaupun kadang-kadang posisi saudara. Sering sekali saya merasa mungkin uang di dompet atau di ATM ada 400.000, tiba-tiba ada yang meminta, saudara, kasihilah sesamamu. Mau tidak mau saudara, saya lakukan. Tapi puji Tuhan saudara, tiba-tiba ada yang lain yang masuk begitu. Kadang saya memikirkan juga, daging saya, kekhawatiran saya, itu apa yang saya makan besok. Tetapi ketika saya ingat konteks, jangan khawatir. Saya lakukan saudara, saya lakukan. Tapi disitulah saudara, saya mendapatkan mujizat Tuhan. Besok atau sekian jam setelah saya lakukan itu. Itu kadang-kadang juga mungkin kekhawatiran kita yang berlebihan. Padahal Tuhan sudah merencanakan buat kita segala sesuatu. Amin saudara. Jadi di sini saudara menjadi pelayan yang melayani. Semua kita pelayan. Di sini juga saya lagi melayani Tuhan untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Yang ketiga, kepemimpinan yang mendorong dan menginspirasi. 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di sini saudara dibutuhkan kita saling menasihati sesama dalam keluarga ataupun di dalam jemaat. Kenapa saudara? Saling mendorong, saling mengingatkan, dan menginspirasikan. Yang keempat, menjadi teladan dalam karakter. Jadi kepemimpinan Tuhan ini saudara, kita harus jelas. Di kitab Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin saudara. Jadi kalau berbicara di sini saudara, kalau kita lihat konteks menjadi teladan dan karakter, karena itu yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi seorang teladan, contoh, dan itu tidak gampang saudara. Apalagi kami di sini para pembicara-pembicara seperti akuarium, saudara. Konsisten. Dan ini tidak gampang bagi hidup saya yang urak-urakan. Dulunya, saya harus mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Kalau enggak, saudara, tong kosong nyaring bunyinya, dan juga firman itu tidak bakalan hidup, buahnya tidak akan matang, dan apa yang saya sampaikan semua sia-sia, saudara. Dan saya pun tidak menikmati buah itu. Akhirnya saya bersungut-sungut, akhirnya saya murtad meninggalkan Tuhan. Itu saudara yang terjadi, saudara, kelamaan. Banyak di luar sana seperti itu. Nah, karena saya suka menggali dan mempelajari, saudara. Dan saya lakukan, apalagi saya mantan, saudara. Dulu saya sering mencari kekayaan dengan pergi ke dukun, dengan guru-guru spiritual, termasuk juga kakak saya sendiri juga seorang guru spiritual. Saya lakukan, saudara, apa yang dikasih, yang disuruh harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, katanya kan, tidak menghasilkan duit, tidak menghasilkan cuan. Apalagi di dalam Tuhan, saudara.
Gratis. Kalau dulu dengan si jahat mungkin saya melakukan hal itu dengan bayar. Beli babi, beli ayam, modal semua saudara. Tetapi di dalam Tuhan saya menggali, oh enggak bayar ini, gratis ini. Tinggal saya lakukan aja. Ya udahlah, mau apa isi hati tergores-gores, biar aja emang gue pikirin. Yang penting hidupku bisa jadi berkat. Bisa diberkati Tuhan. Ini saudara. Makanya mungkin bibit itu saudara. Waktu saya melakukan persembahan dengan roh-roh jahat, bibit itu mungkin sekarang yang masih tertanam, yang saya lakukan, saya gali Alkitab, saya pelajari, saya lakukan. Kalau bahasa Dayak diamalkan. Banyak kita dulu kalau pergi ke dukun, saya berobat waktu sakit saudara. Apa yang saya lakukan? Elak mesuruk sadai. Jangan lewat jemuran. Jangan makan lombok kering, lombok hidup. Jangan makan ikan yang tidak bersisik. Saya lakukan saudara. Tapi sia-sia saudara, gak ada aku dapat kesembuhan, tidak ada. Semua bohong. Sembuh sehari 2 hari aja saudara. Kambuh lagi. Nah itu saudara, mungkin karena seringnya saya melakukan hal itu, terbiasa. Begitu juga ketika saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang saya lakukan seperti itu. Ketika ada firman, jangan berzina, jangan membunuh, ya udah saudara. Mulai diterapkan semua, mulai diterapkan dalam kehidupan. Nah itu saudara, saya mengalami perubahan, damai sejahtera yang gak pernah saya dapatkan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dimanapun saudara. Semua diberikan Tuhan. Semua merasa tenang, semua tertib. Makanya sering kalau saya ditugaskan, kemarin waktu Pastor Thomas datang, melayani ulang tahun GBI, hari Selasa, dari hari Selasa, Rebu, Kamis, semua pekerjaan stop semua saudara. Tidak ada satupun orang yang menghubungi saya. Tapi selesai saudara, baru naik pesawat Pak Thomas, rame saudara WA, di mana Bapak begini dan begitu. Bagaimana saudara Tuhan mengatur jadwal, semua jadwal saya, karena doa saya selalu minta ke Tuhan. Supaya saya bisa melayani, saya bisa sambil bekerja, berusaha. Kalau Tuhan stres saya Tuhan, kalau enggak bekerja Tuhan. Pusing saya Tuhan, saya bilang kalau cuma modal merenungkan firman Tuhan, khotbah aja, enggak bisa saya Tuhan, gue bilang. Kadang-kadang saya doa gitu, tolong Tuhan kasih saya kerjaan. Gitu. Tetapi Tuhan tertib, dia tidak pernah menabrakkan semua jadwal saya. Makanya istri saya waktu berangkat ke Pontianak, khawatirnya begini, saya ada rapat begini, udah berangkat saja, tenang aja. Berangkat ke Pontianak saudara. Jadwal rapat dia saudara, di-cancel, ditunda. Datang Palangkaraya, baliknya baru rapatnya dimulai lagi saudara. Jadi di situ saudara enaknya hidup bersama Tuhan itu. Ya, saya rindu kita semua akan mengalami hal-hal yang kecil itu. Mujizat tidak usah besar saudara dalam Tuhan itu. Kita lihat setiap hari apa yang kita serahkan ke Dia. Kita serahkan pekerjaan, kekhawatiran kita semua, kita serahkan. Memang daging gak gampang saudara melawan dunia saudara. Karena sudah terlanjur enak merasakannya. Tetapi itu yang harus dengan firman Tuhan ini saudara. Kita pasti mampu melawannya. Saya juga pertama-tama juga tak gampang. Saya belajar terus saudara. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Ternyata enak saudara. Tertib. Dalam bisnis pun tertib. Semua tertib dibuat Tuhan. Makanya saya saudara ketika ini belum selesai, belum clear, udah ada rencanamu ya Tuhan yang lain ya. Ya udah emang gue pikirin urusan Tuhan aja. Melangkah yang lain saya saudara. Makanya kadang-kadang bisa saya kalau lagi kosong pekerjaan, kadang di sebelah lagi ngurus studio. Karena studio kita mungkin tidak lama lagi.
Jadi ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk podcast, kesaksian-kesaksian jemaat, untuk acara-acara anak sekolah minggu, mau menari, mau apa nanti di situ semua online atau direkam, diupload di YouTube menjadi berkat buat orang di luar, saudara. Selain kita di gereja, kita juga nanti akan diberkati dengan studio kita, bisa ditonton, biar menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Karena di sini saya yakin dan percaya banyak yang sudah mengalami Tuhan, mengalami terobosan, perubahan-perubahan, bagaimana kebaikan Tuhan. Ini saudara. Bagaimana saudara kita harus bisa menjadi teladan dan terang. Nah ini enggak gampang. Kalau kita lihat di konteks Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik yang bagaimana tadi saudara? Sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, perbuatan-perbuatan yang baik itulah persembahan. Menolong orang yang lagi berkesusahan semampu kita, seada kita. Itulah persembahan yang baik, bahwa di sini menjadi terang. Ya enggak usah saudara, biar aja orang di luar sana mau bilang kita mau cari muka atau apa. Emang gue pikirin, yang penting saya menjadi pelaku firman Tuhan. Orang bilang mungkin kita, Herson sekarang sok kudus, sok rohani apa. Emang gue pikirin, yang kasih beras saya siapa? Kasih makan saya siapa? Mending saya taat saja melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini saudara. Jadi kalau konteks orang dunia akan menilai kita pasti berbeda saudara. Tetapi anak-anak Tuhan menilai kita berbeda. Kenapa saudara? Karena sekarang kalau kita lihat saudara, kayak saya dulu, orang betul menghargai kita ketika saya, teman-teman saya berkumpul. Kalau saya datang mereka bilang, nggak bisa minum itu, nggak bisa merokok, jangan ditawarin. Tapi sekarang berbeda saudara, karena semakin dewasa, orang itu akan datang ke saya, minta tambahan buat beli minuman. Beda lagi saudara serangannya. Udah kasar sudah iblis mau menjatuhkan saya. Kasar saudara. Dulu halus caranya, sekarang udah kasar. Tiap saya datang, ada tambahan, nanti aja lah bertobat itu, nanti aja lah. Tambahan dulu, kita minumlah dulu, cuan dulu kita. Dulu saudara enggak berani, waktu saya baru-baru bertobat. Tuhan tertib mengatur, sekarang saya ada ujiannya lagi, tesnya lagi. Kamu ngadapin yang kasar sekarang. Ini saudara. Kadang-kadang saya kalau melihat, merasakan, aduh Tuhan, hidup ini. Tetapi kenapa saudara? Mending gak usah kupikirin. Kalau saya pikir pakai hati, kita tidak bisa jadi terang seperti ini saudara. Belum matang, jatuh lagi. Kalau orang saudara senang lihat saya jatuh. Kalau saya lihat bagaimana juga hamba-hamba Tuhan dihujat, salah sedikit, pelayan-pelayan Tuhan dihujat. Senang sekali orang Kristen yang menghujat saudara. Padahal mereka Kristen. Sebenarnya saudara, tidak usah kita hujatin. Kita berdoa buat orang itu saudara. Supaya dia dimampukan, dikuatkan. Lewat dia, pelayanan-pelayanan dia, banyak orang yang bertobat, dipulihkan saudara. Tidak gampang saudara. Jadi terang bagi Tuhan. Kalau tidak dikuatkan dengan firman Tuhan. Makanya hari ini saudara, saya banyak menyampaikan tentang melakukan firman Tuhan. Begitu juga dengan gembala sidang kita, hampir setiap pagi di Morning Blessing menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang penyakit. Penyakit sekarang katanya. Banyak orang seperti apa itu penyakitnya. Lain yang yang contohnya penyakit-penyakit sekarang tidak konsisten. Saya lupa itu penyakitnya, jenis penyakit apa itu yang disampaikan. Bahwa di tiap pagi dia sampaikan kondisi akhir-akhir zaman itu.
Ya akhirnya tidak konsisten, saudara. Makanya tadi, apa yang kita renungkan, kita baca, kita dengar firman Tuhan itu, penyakit jiwa, kalau nggak salah penyakit jiwa, sering kita tidak sadari. Gembala sidang kita sampaikan, sering kita tidak sadari bahwa kita pun harus koreksi diri. Ada penyakit-penyakit kejiwaan yang tidak kita sadari. Salah satunya yang disampaikan hamba Tuhan kita, gembala sidang kita. Kita banyak orang Kristen merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita tidak melakukan, tidak konsisten. Ini perlu dikoreksi katanya. Kejiwaan kita. Memang kita tidak gila, saudara. Tidak gila. Tetapi ada bibit-bibit di situ yang harus kita perbaiki. Memperbaiki bagaimana? Dengan firman Tuhan. Tidak ada, cuma firman Tuhan yang bisa merubah. Kalau kita lihat bagaimana juga saudara-saudara kita, beberapa jemaat di sini yang dulunya suka memakai sabu, sekarang sudah tidak lagi menggunakan sabu itu. Yang dulu merokok, mabuk, sudah tidak lagi, semuanya dirubahkan oleh firman Tuhan, saudara. Kesimpulannya, saudara, yang pertama, kepemimpinan dari dunia PS kepemimpinan dalam Tuhan itu berbeda, saudara. Dunia menawarkan yang instan, tetapi Tuhan menawarkan pelayanan-pelayanan menjadi hamba. Bahwa kita seorang pelayan harus menjadi hamba kalau mau menjadi pemimpin di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga. Kalau dunia menawarkan kekerasan, otoritas, menawarkan, saudara. Tetapi Tuhan menawarkan berbeda. Menjadi pelayan yang melayani. Di sini juga saudara kita menjadi pelayan yang melayani, saudara. Siapapun semua kita layani, termasuk keluarga, anak-anak kita. Begitu juga anak-anak juga melayani orang tua. Begitu juga di gereja kita melayani Tuhan. Begitu juga ketika ada pemimpin kita, kita layani pemimpin kita. Yang ketiga, kepemimpinan yang mendorong dan menginspirasi. Menjadi pemimpin Kristen harus selalu mendorong, memberi inspirasi, biarlah terangmu bercahaya, sehingga apa yang disampaikan betul-betul kebenaran firman Tuhan, saudara. Menjadi teladan dalam karakter. Jadi di sini saudara kita juga yang keempat menjadi teladan dan berkarakter di sini, saudara. Karakternya adalah konsisten, saudara. Apa yang kita renungkan, apa yang kita dengar, kita baca, kita lakukan. Harus berkarakter, walaupun tidak banyak. Hari ini menjadi pelayan, tidak usah pikir yang lain, saudara. Hari ini aja kita renungkan, lakukan, menjadi pelayan. Bagi suami, melayani istri. Istri melayani suami dalam segala hal. Anak melayani orang tua melayani anak. Ini perkara kecil saja yang kita lakukan, saudara. Di hadapan Tuhan, ini luar biasa, saudara. Kita akan diajarkan dari perkara kecil, maka kita akan diberi tanggung jawab perkara besar, saudara. Bagaimana kita bisa memimpin suatu perusahaan atau keluarga yang besar, sementara kita saja belum bisa berbuah matang di dalam perkara-perkara kecil, saudara. Dalam hal ini adalah kalau kita kilas balik bahwa konteks yang diajarkan Tuhan adalah proses hidup, saudara. Tetapi nyata. Kalau kita lihat, saudara, bagaimana juga Tuhan memberi contoh di dalam kehidupan selain di kitab-kitab tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau kita lihat, saudara, bagaimana kalau kita lihat contohnya seperti melayani seperti kalau kita lihat presiden kita yang terpilih ini punya ajudan itu, saudara. Tidak gampang melakukan hal seperti dia, saudara. Kalau dia tidak punya kerendahan hati, saudara. Sampai menulis saja di belakang punggungnya, saudara. Bayangkan, saudara. Dia melayani pemimpinnya.
Tetapi saudara, endingnya kalau kita lihat saudara, dia terkemuka. Kalau bahasa anak-anak sekarang, dia viral. Itu tidak lama, itu nanti kita lihat buahnya saudara. Mungkin jadi panglima. Karena rata-rata saya pelajari saudara. Saya pelajari semua dari tokoh manusia yang nyata. Saya pelajari semua di dalam kabinet kepemerintahan. Semua saya pelajari, termasuk Alkitab. Karena di dalam Alkitab pengetahuan juga diajarkan. Nah, jadi di sini cara Tuhan saudara, bagaimana mengangkat seseorang itu. Mempiralkan seseorang di dalam Tuhan. Beda konteksnya viralnya dengan kejahatan. Kalau viral kejahatan jangan diikuti, itu ditawarkan dunia. Kalau mau cepat viral sekarang bisa aja, mungkin keluar sana enggak usah pakai baju, pakai kamera, upload di YouTube, udah terkenal. Tetapi itu bukan seperti itu yang diajarkan Tuhan, tetapi dalam melayani, menjadi pelayan dan melayani saudara. Dan itu butuh kerendahan hati, butuh goresan-goresan hati ini semua dikikis-kikis semua. Apa yang di situ? Tidak gampang. Kalau saya lihat saudara, bayangkan di kabinetnya Bapak Presiden kita Jokowi itu banyak orang-orang hebat, menteri-menterinya saudara. Udah kaya-kaya semua, top-top semua dunia, tapi tetap melayani. Tetap melayani. Tetap subun kalau bahasa Jawanya, tetap hormat, tunduk dengan pemimpinnya. Padahal mereka, kalau bicara uang banyak, bicara penguasa banyak, kekuasaan banyak, perusahaannya di mana-mana, apapun di mana-mana. Tetapi ketika mereka tidak sadar melakukan, menggenapi firman ini saudara, mereka terangkat, mereka dipromosi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita.